Sumatera Express Group, jaringan media terbesar di Sumatera Selatan. Kami berikan informasi terbaru, tercepat, dan terpercaya. Perbaharui informasi Anda setiap saat bersama kami. Sumatera Express Group, kebanggaan Sumatera Selatan. Menemani Anda di sore hari, beragam sajian informasi dan liputan yang menarik. Dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Yang tentunya perlu Anda ketahui, dan semua itu akan kami rangkum dalam 60 menit. Mencerahkan wawasan Anda di sore hari, menghadirkan informasi yang aktual, kredibel, dan inspiratif. Menyajikan berita-berita terbaik pilihan tim redaksi kami. Saatnya untuk membuka mata dan update informasi Anda di sini. Saksikan liputan Metropolis Setiap hari, Pukul 17 waktu Indonesia Barat. hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat pengiriman sangat kecil karena ada perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mirsa? Bertemu lagi dengan aku Cak Yan di acara Gerbak yang nyajike berita hukum sama peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bermacam informasi kami sajike di layar TV kita ini. Inilah Gerbak selengkapnya. Pemirsa, ngancem anggota dengan senjata api pada saat penangkapan. Tersangka Asril 36 tahun, warga Macan Lindungan yang lari ke diri dari rutan Polsek Sukarami ditembak singgo mati di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan. Tersangka juga merupakan otak kaburnya 5 tahanan Polsek Sukarami pada tahun 2019 lewat. Asril, 36 tahun, warga Jalan Macan Lindungan, Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat 1, yang merupakan tersangka yang lari ke diri dari rutan Polsek Sukarami pada tanggal 8 Juli 2020 dengan motong besi trali pojok Polsek make gergaji besi. Pada saat penangkapan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang, unit Ranmor di kawasan Kabupaten Ogan Ilir, tersangka melakukan perlawanan dengan ngacung ke senjata api laras pendek ke salah satu anggota. Sehingga tersangka langsung dilumpuhkan anggota dengan ngenjuk tindakan tegas, sehingga tersangka mati di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan. Terkait hal tersebut, Kombes Pol Anam Setiaji mengungkapkan tersangka ini merupakan otak dari kaburnya 5 tahanan Polsek Sukarami pada tahun 2019 lalu. Dari tangan pelaku, berhasil diamankan sikok senjata api laras pendek, 3 amunisi aktif, sikok selongsong amunisi, sikok sajam pegagang kayu, sama rompi anti peluru dengan lubang bekas tembakan. Termasuk yang melakukan selaku inisiator melarikan diri, termasuk dengan beberapa orang yang juga sudah kami pidanakan. Kemudian kronologis daripada hari ini mengungkapkan dari informasi yang dilakukan oleh penyidik, tersangka diketahui keberadaannya dan dilakukan penggerbekan, dan pelaku melakukan perlawanan dengan senjata api di antara kita dan melukai alat pelindung daripada petugas kepolisian. Tersangka AS ini berdasarkan catatan kepolisian cukup meresahkan masyarakat karena aksinya bermain narkoba sama curas di Kota Palembang. Herwayudi, PAL TV. Nah, mirsa, untuk lebih jelas terkait DPO ditembak mati, kita sudah terhubung sama Kasat Reskrim Polrestabes Palembang, Kompol Edi Rahmat Mulyana. Selamat malam, Pak Edi. Malam, Cek ya. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Baik. Sehat. Pak, bisa dijelaskan, Pak, terkait kasus rilis DPO TSK ditembak mati tadi, Cak Mano ini. TSK ini terjerat kasus apa pas ditahan di Polsek Sukarami sebelumnya? Ya, jadi perlu kita sampaikan kepada pemirsa bahwa kita Polrestabes Palembang Satreskrim berhasil menangkap ya tersangka DPO atas nama Asril almarhum ya di daerah Ogan Ilir. Yang mana pada hari Selasa tanggal 22 September kemarin jam 19.00 WIB bahwa kita mendapatkan informasi keberadaan tersangka di daerah Ogan Ilir. Kemudian kita lakukan pengembangan ke sana. Dari hasil penyelidikan ditemukan bahwa tersangka ada di wilayah Ogan Ilir, ya, sedang menggunakan kendaraan. Kemudian anggota melakukan penangkapan, namun pada saat penangkapan yang bersangkutan berusaha melawan petugas dengan melepaskan tembakan ke arah petugas, ya. Petugas sudah mengeluarkan tembakan peringatan namun tidak diindahkan, sehingga yang bersangkutan menembak petugas dan mengenai kepada petugas. Untungnya petugas ini menggunakan rompi anti peluru, ya. Nah, dari situ kami membalas tembakan yang bersangkutan dan mengenai dada sebelah kiri, ya. Kemudian kita melakukan penyelamatan kepada yang bersangkutan, namun nyawa tersangka tidak tertolong lagi, sehingga pada saat sampai di rumah sakit sudah meninggal dunia. Jadi sempat ada baku tembak ya, Pak, ya? Ya, ada baku tembak dengan petugas. Ya. Terus kemudian kita jelaskan juga bahwa tersangka ini dulunya
ditangkap oleh Polsek Sukarame pada bulan Juni, kasus narkotika, kemudian senjata api rakitan dan senjata tajam. Dan pada bulan Juli yang bersangkutan melarikan diri beserta 4 tahanan lainnya, jadi 5 total seluruhnya melarikan diri, dan tersangka juga merupakan otak dari pelaku pelarian tersebut. Baik. Pak Edi, ini barang bukti apa saja nih Pak yang didapatkan pada saat proses penangkapan? Ya, jadi dari hasil penangkapan terhadap tersangka ini kita menemukan beberapa barang bukti, 1 buah senjata api rakitan, kemudian 3 amunisi yang masih aktif dan 1 yang sudah ditembakkan, dan 1 buah sajam. Itu barang bukti yang kita temukan di TKP. Ya. Nah Pak, ini saat ini untuk berkasnya sendiri nih bagaimana nih statusnya nih setelah tersangka nih almarhum ini? Ya, karena tersangka meninggal dunia, maka sesuai dengan KUHP kita menghentikan kasusnya, kita SP3. Baik, terima kasih Bapak Edi Rahmat Mulyana sudah bersama kami di Grebek. Saya kira terima kasih. Itu yang bisa kita ambil informasinya dari Bapak. Terima kasih sekali lagi Bapak, selamat malam, selamat beraktivitas. Baik, pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini jelang perayaan Misa Natal tahun 2020 yang tinggal 2 hari lagi, sejumlah gereja di Kota Palembang dilakukan pengecekan oleh K9 Polda Sumsel. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan keamanan sama kenyamanan pas umat Kristiani melakukan ibadah di gereja. 2 hari jelang perayaan Misa Natal tahun 2020, sejumlah gereja di Kota Palembang dilakukan pengecekan oleh Polda Sumsel. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan pas umat Kristiani melakukan ibadah di gereja. Juru pengecekan anggota Polda Sumsel nggawa anjing pelacak guna meriksa di setiap sudut tempat di gereja tersebut. Selain itu juga petugas menghimbau supaya gereja menerapkan protokol kesehatan supaya tidak nimbul ke klaster baru virus corona pas beribadah Natal. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Supriyadi, Polda bekerja sama dengan K9 sama Satuan Brimob untuk ngosong ke gereja jelang ibadah Misa Natal yang berlangsung pada tanggal 25 Desember 2020. Perlu kita sampaikan dengan kalian bahwa memang standar operasional prosedur adalah terkait dengan pengamanan Natal, hari Natal. Jadi kita sudah melaksanakan pengecekan di beberapa gereja. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolda kemarin pada saat apel gelar pasukan. Ada beberapa gereja yang sudah melakukan pengecekan. Tadi pagi pun kita laksanakan pengecekan bekerja sama dengan K9 dan Satuan Brimob. Jadi kita sterilisasi, ini standar daripada gereja akan digunakan dalam rangka kegiatan misa oleh rekan-rekan kita yang beragama Nasrani. Berarti disiagakan Pak ya? Untuk persiapan sendiri sudah seperti apa sampai Amin 2? Persiapannya kemarin kan kita sudah gelar pasukan tanggal 21 kemarin. Jadi operasi mulai berjalan dari kemarin sampai dengan tanggal 4 Januari kesiapannya sudah hampir selesai semuanya. Jadi termasuk jajaran Polres juga sudah melakukan pengecekan atau berkoordinasi dengan para pengurus gereja yang ada di wilayah masing-masing untuk sama-sama melakukan pengamanan. Irawan, PAL TV. Pemirsa, pandemi COVID-19, jemaat ibadah Misa Natal dibagi per sesi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Grebek. Selamat malam, selamat menyaksikan Grebek.
Lengkapi kebutuhan dapur Anda dengan Capri Dish Rack, rak pengering cantik serbaguna yang didesain secara praktis dan modern yang terdiri dari 2 susun. Dapat menyimpan banyak piring dan alat makan, mudah dibersihkan, sangat ideal disimpan di dapur agar peralatan makan Anda tersusun lebih rapi. Capri Dish Rack juga memiliki 6 gantungan penyimpan spatula dan alat masak, dilengkapi dengan 1 wadah penyimpan alat makan, terdapat baki penampung air yang dapat dibuka sehingga mudah dibersihkan. Terdapat katup saluran air otomatis yang dapat dibuka sehingga air tetesan cucian tidak akan menggenang. Penawaran terbaik hari ini, miliki segera Capri Dish Rack dari harga normal Rp498.000. Diskon 60%, Anda hanya cukup membayar Rp199.000. Hubungi call center kami untuk pemesanan dan info lebih lengkap. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman injo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Kenapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya, Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi, mohon maaf Nian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah ida habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku udah sudah kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau Asih. Apa kita harus kayak ini Asih? Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio.
Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter Val TV ya? Iya, sekarang di Val TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton Val TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya. Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Jadi Spider-Man hari ini itu. Tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di Val TV. Mau kasih Mirza masih di Grebek. Jelang perayaan Misa Natal di tengah pandemi COVID-19, jemaat yang hadir di gereja bakal dibagi jadi beberapa sesi. Sama untuk jemaat yang rentan terkena COVID-19, pecah usia lanjut sama anak-anak, dianjurkan mengikuti ibadah Misa Natal secara daring. Jelang perayaan Misa Natal, pihak polisian terus melakukan pengamanan sekaligus operasi kemanusiaan. Mengingat maini hari Kota Palembang masih jeru pandemi COVID-19. Terkait hal itu, Polrestabes Palembang pastikan pengurus gereja untuk wajibkan nerap ke protokol kesehatan pada saat jalan ke ibadah Misa Natal. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Anum Setiaji mengungkapkan dilakukannya hal tersebut untuk cegah klaster baru penyebaran COVID-19 di gereja pada saat Misa Natal. Ingat maini hari Kota Palembang masih jeru kondisi wabah virus corona. Selain itu, jemaat yang hadir jeru gereja pada saat ibadah sama Misa Natal bakal dikurangi dengan membagi beberapa sesi. Dan untuk jemaat yang rentan menderita COVID-19, yakni usia lanjut 5 tahun ke pucuk sama anak-anak dilarang hadir langsung ke gereja, tapi bakal disudio ke ibadah misa secara daring. Kami memastikan bahwa pengurus-pengurus gereja untuk menerapkan protokol kesehatan. Silahkan lakukan ibadah, tetapi protokol kesehatan tetap harus dipedomani dan dijaga. Dari hasil koordinasi yang ada, kan satu jemaah dikurangi dan dibagi menjadi beberapa sesi, dan juga ada jemaah-jemaah yang rentan sebagai penderita COVID seperti usia lanjut dan juga usia anak-anak itu tidak diperbolehkan untuk hadir secara langsung mengikuti misa dan ibadah di gereja. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka akan menerapkan daring. Jadi bagian jemaah akan mengikuti dengan cara virtual. Heru Ayudi, Pal TV. Pemirsa jadi korban penusukan oleh kawan sekampung karena diduga dendam lamo. Mawardi, 35 tahun, warga Lorong Sabar, Kelurahan 8 Ulu, harus menjalani perawatan di instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Bari. Terbaring di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Bari, Mawardi, 35 tahun, warga Jalan Maijen HM Riyacudu, Lorong Sabar, Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang, sudah menjadi korban penganiayaan makit senjata tajam FR 28 tahun yang merupakan kawan para rumahnya. Sehingga mengalami luka tusuk di pipi sama punggung sebelah kiri, sama luka di sekujur awak bagian buri. Diketahui kejadian tersebut terjadi di Jalan Kiai Haji Azari, Lorong Seaur, Kelurahan 9 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1.
Korban mengungkap kejadian bermula pada saat dirinya ketemu dengan pelaku, sudah ngobrol pelaku langsung gocok korban, lalu ngeluar ke sajam jenis pisau dari pinggang. Langsung nuja bagian belakang korban bertubi-tubi, sehingga korban nekat nganjok ke jerudam untuk menyelamatkan nyawanya dari pelaku. Aku ni lewatan dari tempat dan langsung ngocok dari belakang kan. Ngapa kalau songkol depan tu kaki je. Dan aku balik kan, pas aku betul. Dan ni nyari aku ada ngan di belakang langsung anu yakin aku bengkok celuk dia. Langsung tujanya? Iya. Kita sempat bawa di tujanya? Iya, langsung bergulat kan. Yo, gulat langsung di anu lagi nyebut ke daman. Masalahnya katanya aku sudah pernah berendapkan dulu kan. Tapi katanya aku sekongkol. Terus kau ni nyebut aku sekongkol aku nyebut dah. Mainnya korban masih jero perawatan medis. Sesudah kondisi sudah bayan, korban bakal ngadu ke perkara ini ke polisi. Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Gerbak. Selamat malam, selamat menyaksikan Gerbak. Kemitraan Lebah Kelanceng PT MBM hadir di Kota Palembang. Beli bibit 1,3 juta, setelah dipelihara 3 bulan akan dibeli PT MBM sebesar 1,6 juta. Garansi pasti berhasil. Bibit mati diganti gratis, 3 bulan pasti panen, garansi pembinaan, perawatan mudah dan aman karena tidak menyengat. Manfaatkan perkarangan Anda sebagai sumber uang. PT MBM, Jalan Letda Abdul Rozak nomor 14, dekat Hotel Zuri Express Palembang. Persiapkan dirimu, sambut semangat pagi. Menyajikan berita dengan santai. Menjadikan berita untuk inspirasi. Menyajikan berita inspirasi untuk Kota Palembang. Bukan sembarang berita, tapi informasi terpercaya. Berita terupdate, jadi semangat memulai aktivitas. Saksikan program Halo Palembang setiap hari jam 8 pagi di PAL TV. Memang punya kita. Dari Palembang, Ferliansa Basoni Yahya melaporkan. Kita kembali studio. Ferli ya? Halo Ferli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mawar gimana? Saya juga baik. Wah, luar biasa sekarang udah jadi presenter PAL TV ya? Iya, sekarang di PAL TV. Sayang banget aku nggak bisa nonton kamu, soalnya aku udah pindah keluar kota. Walaupun di luar kota, masih tetap bisa nonton PAL TV. Oh iya? Gimana caranya? Gini caranya.
Pertama, kita install aplikasi GPM Stream melalui Google Play Store. Lalu buka Play Store, cari GPM Stream. Setelah itu, install GPM Stream dan buka aplikasi GPM Stream yang sudah terinstall. Selain itu juga, dapat lihat siaran televisi Jawa Post Group yang lainnya. Mudah kan? Ayo download aplikasinya sekarang juga. Penyanyi luar negeri yang bisa goes. Selena goes. Kau nih culun-culun tetap belanang. Pacak nganai. Aman ninjo iwa nerbab tulah. Aku sebelum rasa takut itu muncul, Yola gadis yang sangat bahagia. Ada dia yang selalu dekat aku, sempurna nian bagi aku, dan setia untuk aku. Sampai satu waktu, aku tuh tersadar bahwa kelak aku harus menikah. Tapi akankah sama dengan kondisi Cak yang aku tahu? Mengerikan. Menolak berulang kali bukan karena aku tidak sayang, tapi ketakutan itu terus muncul dan selalu muncul. Nikah bagi aku bukan suatu hal yang membahagiakan. Ngapa sih Kak harus kawin cepat-cepat? Apa juga yang ditunggu? Nikah tuh kan ibadah. Kapan siap? Berani kan kalau aku ajak nikah? Ngapo? Nak ngomong apa lagi? Pokoknya jangan ngomongi soal nikah ya Kak. Kau pikir ajak nikah ini main-main, hah? Bawa be bapak, apa uak, apa mamang bibik sini. Ngomong sama si bener-bener. Pendek acuannya masalah si tuh. Jadi mohon maaf Mian kalau aku nolak nak dikawini sekarang. Yang ubah tidak habis pikir. Ngapalah kau tuh tak kompromian dulu dengan Betino itu? Galak apa tidak dia tuh kawin dengan kau? Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku tidak sudi dengan kau. Kalau kau sudah nolak lanang datang ke rumah sih, gadis tua kau jadinya. Aku masih sayang sama kau sih. Apa kita harus cek ini ya sih? Terima kasih Mirsa, masih di Gerbang. 2 bulan terakhir di Tres Narkoba Polda Sumsel ngaman ke 12 tersangka dengan 8 ikok laporan polisi dengan barang bukti sabu seberat 4 kilo 525 gram sama 5.272 butir Inex. Barang tersebut dimusnahkan langsung oleh Kapolda Sumsel pada Rabu pagi dengan cara di blender.
Pemusnahan barang bukti narkoba sabu seberat 4 kilo 525 gram, sabu indeks sebanyak 5.272 butir dilakukan di Polda Sumsel pada Rabu pagi. Jero pemusnahan tersebut dilakukan langsung oleh Kapolda Sumsel, Irjen Pol Eko Indraheri. Barang haram tersebut didapatkan dari tangkapan di Tres Narkoba Polda Sumsel 2 bulan terakhir dengan jumlah tersangka 12 dengan laporan polisi berjumlah 8. Pemusnahan tersebut dilakukan langsung di depan para tersangka. Sebelum dilakukan pemusnahan oleh Kapolda Sumsel, barang bukti ini terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh laboratorium Polda Sumsel guna memastikan yang dimusnahkan tersebut merupakan barang asli narkoba. Jero pemusnahan ini dilakukan dengan di blender sama dibor oleh Kapolda Sumsel. Narkotika jenis sabu dan juga ekstasi. 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu semua. Dari Satuan Tres Narkoba Polda Sumatera Selatan dan juga dalam memberantas peredaran narkoba yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dari keterangan Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Supriyadi, aman pemusnahan ini merupakan penutupan tahun 2020 jeru pemusnahan narkoba, di mana para tersangka ini ditangkap oleh Ditres Narkoba Sumsel di tempat yang berbeda. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita melaksanakan pemusnahan barang bukti terkait dengan adanya penguapan kasus sebanyak 12 laporan polisi. Total 12 laporan polisi ini ada barang bukti sebanyak 4.525 gram ya, jenis sabu, kemudian ada 5.272 butir ekstasi ya, di mana jumlah barang bukti ini hasil ungkap di bulan November sampai dengan Desember tahun 2020 ya. Tersangkanya ada 12 tersangka dengan 8 laporan polisi. Irawan. Pemirsa, selama tahun 2020, jajaran Polda Sumsel berhasil nangkep 2.318 tersangka penyalahgunaan narkoba. 2 diantaranya ditembak mati oleh petugas. Juru penangkapan selama setahun ini barang bukti yang diamankan dari tersangka pecak sabu seberat 83 kg, ekstasi sebanyak 40.763 butir, sama ganja seberat 831 kg. Selama tahun 2020, Kepolisian Daerah Polda Sumatera Selatan berhasil menangkap 2.318 tersangka kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah laporan polisi sebanyak 1.812 kasus. Juru penangkapan tersangka ini di seluruh daerah Sumatera Selatan, di mana 2 tersangka ditembak mati oleh petugas. 2 tersangka ditembak mati ini Andi Samurino dari Kabupaten Musi Banyuasin sama Ogan Komering Ilir. Menurut keterangan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Eko Indraheri, dari para tersangka ini anggotanya berhasil mengamankan barang bukti sabu seberat 83 kg, ekstasi sebanyak 40.763 butir, sama ganja seberat 831 kg. Selain itu, Kapolda Sumsel juga ngatakan mendio tak main-main jeru memutus mata rantai penyebaran narkoba di Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel bakal tindak tegas bagi bandar-bandar narkoba yang masih berkeliaran di luar sana. Tersangka yang ditahan sampai sekarang kita proses ada 2.318 tersangka dengan jumlah barang bukti sabu 852 gram atau 83 kilo ya. Kemudian ekstasi 40.763 butir, ganja ini yang paling banyak kemarin kita dapat di Palawang. Jumlah ganja ini 831 kg, 677,05 gram atau 831 kg. Ini cukup besar untuk hitungan Sumatera Selatan. Dari 2.308 tersangka yang kita amankan, ada 2 tersangka yang kita tindak tegas. Kita tindak dengan tegas dan terukur, yaitu tersangka A yang kasusnya ada di Buba waktu itu. Kemudian kemarin di Oki itu tersangka R dengan barang bukti ada 345 gram sabu dan ekstasi sebanyak 100 butir dengan 2 pucuk sen perakitan.
yang bersangkutan sempat terjadi kontak senjata dengan anak anggota kita. Hingga kita ambil tindakan tegas dan terukur 2 orang ini. Ini dari 2 tersangka yang kita lakukan tindakan tegas. Ini menunjukkan komitmen kita nggak main-main menyangkut masalah narkoba. Irawan Pal TV. Pemirsa jangan kemana-mana, abis ini kita selik berita kriminal hukum dari daerah Sumatera Selatan. Tetap di Gerbek. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting apa kerdil? Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, baik pertumbuhan tubuh dan otak, akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Umumnya disebabkan asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting akan berdampak pada pertumbuhan yang terhambat pada anak. Perkembangan otak dan kecerdasan yang terhambat pada anak, dan yang paling penting kurangnya produktivitas pada saat usia dewasa. Tapi stunting dapat dicegah dengan menjaga nutrisi yang baik pada ibu sebelum kehamilan atau 9 bulan kehamilan dan 2 tahun setelah melahirkan pada anak. Kabupaten Banyuasin sendiri ditunjuk menjadi salah satu lokus stunting dan wajib melaksanakan 8 aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. Banyuasin sendiri telah melaksanakan keseluruhan aksi tersebut. Untuk itu saya, Dr. Sri Fitrianti Askolani, Duta Cegah Stunting Kabupaten Banyuasin, menghimbau kepada masyarakat untuk rajin membawa anak dan ibu ke posyandu, menjaga kebersihan rumah atau tempat tinggal, serta imunisasi rutin dan lengkap ke posyandu. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belanja di Oshop aja. Saatnya beralih ke Mosclean. Cuma nyalakan saja alatnya. Aman untuk anak-anak tanpa efek samping. Gunakan Mosclean, teknologi Violets dari Solviosis, memberikan kinerja yang luar biasa. Teknologi Violets yang sudah tersertifikasi, praktis digunakan, dapat menangkap nyamuk dengan efektif. Pertama, teknologi Violets yang tidak berbahaya, ampuh menangkap nyamuk. Kedua, menangkap nyamuk dengan motor pen yang kuat. Ketiga, mengumpulkan dan mengiringkan nyamuk secara alami di wadah yang sudah tersedia dan dapat dibersihkan dengan mudah. Tidak perlu khawatir dengan nyamuk dan virus. Berikanlah kenyamanan saat tidur kepada anak dan keluarga Anda dengan teknologi Violets yang ramah lingkungan. Saatnya pakai Mosclean. Dapat menjaga keluarga Anda dengan Mosclean. Alat pembersih nyamuk di rumah kita, Mosclean. Belanja di Oshop aja. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri.
Dunia sudah berubah, saatnya kita mengambil peran. Mulai langkahmu, gapailah mimpimu. Blijek akan selalu mendukungmu bersama maju untuk meraihnya. Senyum dan ramah hangat kami untuk sesuatu yang pasti. Blijek, kami ada untuk Anda semua. Hubungi nomor WhatsApp 081172012231 atau klik di aplikasi blido.id. Blijek powered by blido.id. Jadi Spider-Man hari ini itu Kan, tapi ada juga yang levelnya tergantung. Warung Ebo. Warung Ebo. Setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berpori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berpori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat penerimaan sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat, terverifikasi, berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Terima kasih Mirsa, masih di Gerbak. 3 oknum ASN Kota Prabu Muli yang terjerumus jeru penyalahgunaan narkoba sampai ini hari belum dikena ke sanksi. Nah, Mak Mano berita selengkapnya berikut liputannya. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan ASN ternyata masih cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan terungkapnya 3 oknum ASN yang bertugas di Kota Prabu Muli menggunakan narkoba jenis sabu. Dari kejadian tersebut, hingga saat ini belum sikok pun oknum ASN yang dapat sanksi dari pemerintah Kota Prabu Muli. Apalagi salah siku ASN sudah kali kedua terlibat jeru kasus serupa. Nanggapi hal tersebut, Kepala Inspektorat Kota Prabu Muli ngatoke untuk pemberian sanksi, pembinaan dan bantuan hukum merupakan wewenang masing-masing OPD. Selain itu, menurutnya Tony Salfriansah, tiap organisasi perangkat daerah
yang pegawainya terlibat narkoba perlu ngebentuk tim khusus, namun hingga saat ini belum ada. Sebelum itu diajak, katakanlah dibentuk tim dari inspektorat, kami tidak baca terlalu jauh. Jadi mungkin pembinaan mereka lakukan pembinaan, yaitu hak sesuai dengan hak dan kewenangan serta fungsi masing-masing PD. Oke, sementara dulu ya. Pembinaannya bukan dari inspektorat berarti ya? Hah? Pembinaan untuk pegawai yang... Kalau pembinaan secara pegawai kan atasan langsung sekarang ini. Sekarang ini. Atasan langsung artinya kepala OPD yang bersangkutan. Ketiga ASN yang terjerumus narkoba merupakan pegawai yang masih aktif bertugas di pemerintah Kota Prabu Muli. Ketiga ASN tersebut ditangkap Polres Prabu Muli di waktu dan lokasi yang berbeda. Beni Firdaus, PAL TV. Pemirsa, selama tahun 2020 ini, Sat Narkoba Polres Lubuk Linggau berhasil ngamankan puluhan tersangka narkoba, di mana 6 diantaranya ialah oknum anggota polisi. Dari para tersangka, petugas pun ngamankan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 1,8 kg, ganja 2,2 kg, sama ekstasi sebanyak 190 butir. Mengecek sampel. Kepolisian Resor Lubuk Linggau kembali musnahkan barang bukti narkoba jenis sabu dengan cara di blender kemudian dibuang ke saluran air. Barang haram tersebut merupakan hasil sitaan dari tangan para tersangka penyalahgunaan narkoba. Sejak awal Januari hingga akhir Desember ini, Polres Lubuk Linggau khususnya Sat Narkoba berhasil mengungkap 128 kasus dengan jumlah tersangka capai 186 wong, di mana 6 wong diantaranya ialah oknum polisi. Bulan Januari sampai dengan Desember ini, kita sudah bisa mengungkap sebanyak 128 kasus. Saya ulangi, 128 kasus dengan jumlah tersangka 186 tersangka. Yang terdiri dari laki-laki ada 170 tersangka, kemudian untuk perempuannya ada 16 tersangka. Pada tahun ini, Polres Lubuk Linggau berhasil mengamankan barang bukti 1,8 kg sabu, 2,2 kg ganja, dan 190 butir ekstasi. Jumlah tersebut melampaui dari target pengungkapan pada tahun 2019. Tria Jeria, PAL TV. Nah, mirsa berita tadi nutup gerbek edisi hari ini. Sekiranya ada dulur atau keluarga pemirsa yang hilang, nak diberita ke, datang be langsung ke Studio 2 PAL TV sambil ngawak data lengkap sama fotonya. Aku Cak Ian bersama kru yang bertugas mengucap kasih atas perhatiannya. Dan tetap saksi ke gerbek. Di Palembang TV memang punya kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio ini ya Allah.